Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dagu sibu. Obat, madu atau racun. Dalam pengobatan, obat dapat digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Namun obat juga adalah senyawa kimia yang dapat bekerja sebagai racun, sehingga obat harus digunakan dalam dosis yang tepat dan benar. Agar terhindar dari bahaya obat, sebaiknya kita memahami dagu sibu. Apa sih dagu sibu itu? Dagu sibu yaitu singkatan dari da, dapatkan obat dengan benar; bu, gunakan obat dengan benar; si, simpan obat dengan benar; dan bu, buang obat dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mendapatkan obat dengan benar. Yang pertama yaitu obat diperoleh masyarakat dari sarana pelayanan kefarmasian, yaitu di apotik, di toko obat yang berizin, di rumah sakit, dan di puskesmas, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pada waktu penerimaan obat perlu diperhatikan pemeriksaan penandaan kemasan obat dan pemeriksaan kualitas kemasan. Untuk penandaan kemasan obat biasanya terdiri dari nama obat dan merek dagang, nama produsen, komposisi obat, tata cara penggunaan, peringatan atau efek samping, batas kadaluarsa, nomor batch, penandaan golongan obat, dan nomor registrasi obat. Untuk pemeriksaan kualitas kemasan terdiri dari yang pertama, segel obat. Segel obat yang palsu biasanya tidak rapi. Yang kedua yaitu keutuhan kemasannya. Kemasan obat yang palsu biasanya tidak utuh, rusak ataupun bocor. Yang ketiga yaitu untuk desain kemasannya. Desain obat palsu biasanya berbeda dari yang asli. Bisa dilihat dari warna, gambar, ukuran huruf, dan logonya. Yang keempat yaitu kualitas printingnya. Untuk kualitas printing obat palsu biasanya lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu kerapian kemasannya. Kemasan obat yang palsu biasanya kurang rapi, termasuk memotong dan melipat brosurnya. Gunakan obat dengan benar. Sebelum menggunakan obat, pertama yaitu pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Kedua, pastikan obat masih baik. Ketiga, baca peringatan dalam kemasan. Keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan dulu, seperti dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Kelima, gunakan obat sesuai dengan ketentuan. Untuk informasi umum, bacalah cara penggunaan obat sebelum minum obat dan periksalah tanggal kadaluarsanya. Gunakan obat sesuai aturan minum obat dalam etiket atau anjuran dalam brosur, seperti obat bebas atau bebas terbatas. Waktu minum obat sesuai waktu yang dianjurkan. Penggunaan obat bebas atau bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus-menerus. Hentikan penggunaan obat bila tidak memberikan manfaat. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat. Sebaiknya tidak melepas etiket dari wadah obat karena pada etiket tercantum cara penggunaan obat dan informasi penting lainnya. Sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah. Hindari menggunakan obat orang lain walaupun gejalanya tampak serupa. Tanyakan kepada apoteker atau petugas kesehatan di Poskesdes untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap. Untuk informasi khusus, obat oral dalam bentuk padat seperti tablet, kaplet, kapsul, tablet salut umumnya dapat ditelan utuh dengan bantuan minum air. Beberapa obat oral padat perlu diperlakukan khusus. Misalnya tablet kunyah harus dikunyah dulu sebelum ditelan. Tablet effervescent dilarutkan dalam segelas air. Tablet hisap diletakkan di rongga mulut dan dihisap. Tablet sublingual
ditaruh di bawah lidah dan tidak untuk ditelan. Obat oral dalam bentuk cair atau sirup dikocok dahulu sebelum diminum. Takaran obat minum atau sirup yaitu 1 sendok takar, artinya obat dituang ke sendok takar sampai garis menunjukkan volume 5 ml. Setengah sendok takar, artinya obat dituang ke sendok takar sampai garis yang menunjukkan volume 2,5 ml. Beberapa obat dalam bentuk cair yang hanya untuk penggunaan di luar tubuh atau tidak untuk ditelan, seperti cairan tetes hidung, tetes mata, tetes telinga, cairan obat kumur, cairan untuk kulit atau lotion. Obat tetes digunakan dengan alat pipet yang tersedia dalam kemasan. Aturan pakai dinyatakan dalam tetes atau mili. Beberapa obat digunakan dengan pengaturan tertentu. Sebelum makan, sesudah makan, atau bersamaan dengan makan. Obat tidak boleh diminum bersamaan dengan susu, antasida, dan lain-lain. Selisih waktu minum tertentu setiap 6 jam atau 8 jam. Beberapa obat perlu petunjuk khusus sesuai bentuk sediaan, seperti sediaan untuk mata, sediaan untuk hidung, sediaan tetes telinga, sediaan untuk kulit, sediaan suppositoria, sediaan krim atau salep rektal, dan sediaan obat vagina. Setelah menggunakan obat, perhatikan apakah timbul gejala khusus, misalnya seperti mengantuk, gatal, perih di lambung, pusing, dan lain-lain. Bila iya, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat dan kembalikan obat ke tempatnya semula. C. Simpan obat dengan baik. Apabila Anda memiliki simpanan obat di rumah, maka obat ditempatkan di tempat yang sejuk, kering, dan di tempat yang tidak langsung terpapar cahaya matahari. Untuk sediaan obat suspensi emulsi, jangan ditaruh di lemari pendingin. Simpan obat dalam bentuk kemasan aslinya hingga pastikan obat tertutup rapat agar tidak terkontaminasi dengan bakteri. Simpan obat di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, buang. Buanglah obat dengan cara yang baik dan benar. Apabila Anda menemukan obat yang sudah rusak, maka jangan digunakan lagi, karena obat tersebut sudah tidak bermanfaat lagi bagi kesehatan Anda. Obat tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh Anda. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, jangan menggunakan obat apabila obat sudah melampaui batas kadaluarsa. Yang kedua, jangan menggunakan obat apabila label sudah tidak terbaca. Dan yang ketiga, jangan gunakan obat apabila bentuk dan permukaan obat sudah berubah warna. Jangan menggunakan obat apabila obat dalam bentuk cair sudah berubah dari warna jernih menjadi keruh. Cara membuang obat yang baik adalah yang pertama, keluarkan obat yang telah rusak dari kemasan aslinya. 2. Hancurkan obat untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Untuk obat dalam bentuk padat, harus digurus terlebih dahulu. Untuk obat dalam bentuk cairan, buanglah isinya pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, kemasan obat harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang terakhir adalah masukkan obat-obat tersebut ke dalam wadah tertutup rapat, lalu buanglah obat dalam tempat sampah atau membuang obat ke dalam tanah dengan cara dikubur dan jauhkan dari sumber air.